Media Malaysia ledek fans timnas Indonesia yang remehkan Piala AFF 2024. Trofi aja belum ada, udah sombong. Baikan merinding. Pengakuan menjejutkan legenda Manchester United. Melihat satu pemain paling potensial di timnas Indonesia. Kabar mengejutkan hari ini. Presiden FIFA beri bantuan tak terduga untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sangat diuntungkan. Timnas Indonesia banjir pujian. Pelatih asal Jepang tiba-tiba bicara jujur soal timnas Indonesia. Kaget bukan main lihat skuad Shin Tae-yong. Ibarat mimpi buruk. VFF akui Vietnam takut bertemu timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Simak ulasan lengkapnya sebagai berikut, dan jangan lupa untuk menonton hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Media Malaysia ledek fans timnas Indonesia yang remehkan Piala AFF 2024. Trofi aja belum ada, udah sombong. Media Malaysia, One Football M, meledek fans timnas Indonesia yang meremehkan Piala AFF 2024. Mereka menyebut tak sepantasnya ajang Piala AFF dijadikan bahan ledekan, mengingat Thailand dan Vietnam tetap memburu gelar juara. Sekalipun mereka pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berpotensi menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang tampil di babak ini. Selain itu, Timnas Indonesia U23 juga baru saja mencetak sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Berhubung mampu bersaing di level Asia, banyak pencinta sepak bola tanah air yang meremehkan ajang Piala AFF. Banyak yang menyebut Piala AFF sebagai ajang mainannya para mafia, hingga disebut sebagai Piala Ciki. Padahal, faktanya timnas Indonesia belum pernah menjadi juara ajang 2 tahunan ini. Prestasi terbaik timnas Indonesia adalah 6 kali menjadi runner-up, tepatnya pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Di saat bersamaan, Vietnam dan Thailand tidak main-main saat mentas di Piala AFF. Para pemain terbaik mereka tetap dibawa demi memperbesar peluang menjadi juara. Thailand dan Vietnam melakukan itu meski pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan melaju jauh di Piala Asia U23. Vietnam pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan hampir juara Piala Asia U23. Begitu juga Thailand. Pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan lolos semifinal Piala Asia. Namun, mereka tetap tenang dan menurunkan skuad utama di Piala AFF. Bukan baru naik sedikit tapi sombong dan menyebut Piala AFF sebagai Piala Ciki. Padahal, trofinya saja belum ada. Ditulis akun One Football M. Bikin merinding. Pengakuan menjejutkan legenda Manchester United. Melihat satu pemain paling potensial di timnas Indonesia. Legenda Manchester United Ryan Giggs mengagumi satu pemain timnas Indonesia. Dia menilai penggawa skuad Garuda itu bertalenta. Giggs sempat berada di Jakarta. Dia hadir dalam peluncuran kartu kredit Maybank Manchester United yang berlangsung di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Sabtu, 18.5/2001, siang. Usai acara, dua publik figur tanah air Ibnu Jamil dan Mario Delano berkesempatan untuk wawancara eksklusif dengannya. Mereka memperlihatkan video salah satu pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand kepada Giggs. Giggs mengangkat topi untuk Marcelino. Menurutnya mantan pemain Persebaya Surabaya itu memiliki bakat yang luar biasa dan sangat percaya diri. Dia, Marcelino, berbaka. Menurut saya dengan menontonnya saja saya melihat dia di antara sombong dan percaya diri. Kata Giggs dikutip dari YouTube, The United Wave, Rabu, 22 Mei 2024. Dia percaya dengan kemampuannya. Dan juga seperti yang saya katakan pada Anda. Ketika Anda melakukan yang terbaik adalah ketika Anda mengekspresikan diri Anda.
Dia terlihat menikmatinya dan mengekspresikan dirinya, ujarnya. Kabar mengejutkan hari ini. Presiden FIFA beri bantuan tak terduga untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sangat diuntungkan. Presiden FIFA Gianni Infantino pernah berjanji memasukkan turnamen Piala AFF ke dalam agenda FIFA. Apakah janji itu bakal direalisasikan Gianni Infantino di Piala AFF 2024, sekaligus membantu timnas Indonesia meraih gelar di ajang ini untuk pertama kalinya? Piala AFF 2024 akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam drawing yang dilakukan kemarin, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dalam kondisi normal alias full squad, timnas Indonesia diprediksi dapat mengalahkan lawan-lawannya sehingga keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Namun, di Piala AFF 2024, timnas Indonesia tak bisa memanggil para pemainnya yang merumput di luar negeri. Penyebabnya karena Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, sehingga Shin Tae-yong tak dapat memanggil para pemain yang merumput di luar negeri secara leluasa. Karena itu, banyak yang meragukan timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2024 jika pemain yang turun hanyalah para pesepak bola yang merumput di Liga 1. Namun, janji pernah diembuskan Gianni Infantino. Kelar menyaksikan final Piala AFF 2022, Gianni Infantino berjanji akan memasukkan Piala AFF ke dalam kalender FIFA. Sejauh ini di Asia, hanya ada 2 turnamen yang masuk ke dalam kalender FIFA, yakni Piala Asia dan Piala Arab FIFA, yang mana diikuti tim-tim Asia Barat dan Afrika Barat. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, kata Gianni. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola, mencapai hasil yang baik di sepak bola pria dan wanita. Berlanjut pria yang beberapa berkunjung ke Indonesia ini. Jika Piala AFF resmi masuk ke dalam kalender FIFA, timnas Indonesia jelas diuntungkan. Sebab, Shin Tae-yong secara leluasa dapat memanggil para pemain andalannya yang merumput di luar negeri macam Jai Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan lain-lain. Andai full squad, seperti yang sudah diutarakan di atas, sulit membendung timnas Indonesia agar tidak juara Piala AFF 2024. Jadi, apakah FIFA bakal membuat gebrakan demi memuluskan jalan timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 sekaligus merengkuh trofi pertama di ajang ini? Timnas Indonesia banjir pujian. Pelatih asal Jepang tiba-tiba bicara jujur soal timnas Indonesia. Kaget bukan main lihat skuad Shin Tae-yong. Pelatih asal Jepang, Masatada Ishii, yang kini menjadi pelatih timnas Thailand berkomentar soal timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Komentar pelatih Thailand tersebut diungkapkan sebagai respon hasil pengundian grup di AFF 2024 atau Piala ASEAN 2024. Thailand memang tidak bertemu secara langsung dengan timnas Indonesia dalam babak grup AFF 2024. Namun sang pelatih tetap menunjukkan kekhawatirannya dengan skuad Shin Tae-yong. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Media Vietnam Soha menuliskan tentang pandangan pelatih Thailand asal Jepang tersebut terhadap timnas Indonesia. Pelatih tim Thailand Masatada Ishii sangat mewaspadai calon lawan di Piala ASEAN 2024, sebelumnya Piala AFF. Dia sangat mengapresiasi timnas Indonesia. Tulis media Vietnam Soha seperti dilansir tvnews.com. Media asal Vietnam tersebut juga menyebutkan bahwa Thailand dan timnas Indonesia akan saling menghindari satu sama lain jika lolos dari babak grup. Cara yang harus ditempuh Thailand dan timnas Indonesia adalah dengan menjadi juara grup. Dengan begitu, maka Thailand dan timnas Indonesia berpeluang untuk bertanding di babak final. Walaupun tidak satu grup dengan timnas Indonesia, pelatih Thailand tetap memberikan pandangannya terhadap skuad Shin Tae-yong. Mereka telah membuat banyak kemajuan akhir-akhir ini. Saya rasa tim ini telah mencapai level baru dan akan terus berkembang tanpa kenal lelah,
ujar pelatih Thailand. Perkembangan timnas Indonesia yang begitu pesat ini membuat pelatih Thailand menjadi sangat waspada terhadap timnas Indonesia. Karena kami juara, kami mendapat banyak perhatian. Kami akan berusaha bermain bagus, bermain adil, dan bersaing dengan gaya kami sendiri. Thailand akan berusaha bertahan di turnamen ini selama mungkin, kata pelatih Thailand. Di sisi lain, pelatih Thailand menyebutkan bahwa timnya tak terlalu fokus pada Piala AFF 2024 karena punya target lebih besar, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun saat ini prioritas utama kami adalah kualifikasi Piala Dunia, bukan Piala ASEAN, ungkap pelatih Thailand. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Thailand memang berada di posisi yang cukup sulit karena berada di peringkat ketiga di bawah Korea Selatan dan Cina. Berbanding jauh dengan timnas Indonesia yang hanya perlu meraih minimal hasil imbang menghadapi Irak dan Filipina jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Ibarat mimpi buruk. VFF akui Vietnam takut bertemu timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Tran Anh Tu, menyebut banyak warga Vietnam yang tak senang harus bertemu timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024. Timnas Vietnam kembali harus berhadapan dengan timnas Indonesia dalam fase grup Piala AFF 2024, ASEAN Championship. Dari hasil drawing Piala AFF 2024, timnas Vietnam dan Indonesia tergabung di grup B bersama juga Filipina, Myanmar, dan Laos. Wakil Presiden VFF Tran Anh Tu mengaku kurang puas dengan hasil drawing fase grup Piala AFF 2024. Menurutnya, Vietnam berharap tak tergabung satu grup dengan Indonesia yang menjadi momok bagi mereka. Secara psikologis, banyak orang yang memang ingin Vietnam berbeda grup dengan timnas Indonesia, kata Tran Anh Tu dilansir dari Soha. Tim Garuda membukukan 3 kemenangan atas Vietnam masing-masing di Piala Asia 2023, 1-0, dan 2 kali di kualifikasi Piala Asia 2026 Zona Asia, 1-0 dan 3-0. 3 kekalahan beruntun itu juga membuat timnas Vietnam mendepak Philippe Troussier dari kursi pelatih. Kini posisi pelatih timnas Vietnam dipegang oleh Kim Sang-sik, juru taktik asal Korea Selatan, yang akan berduel dengan kompatriotnya, Shin Tae-yong, di timnas Indonesia. Bagi saya kedua grup sebenarnya sama saja. Entah kita satu grup Indonesia atau tidak, yang terpenting tetap mencapai tujuan, yakni lolos semifinal, tutur Tran Anh Tu. Format fase grup Piala AFF 2024 dimainkan dalam satu putaran, masing-masing tim akan bermain 2 kali di kandang dan 2 kali tandang. Sesuai jadwal, timnas Vietnam akan bertindak sebagai tuan rumah saat bertemu dengan Indonesia pada 30 November mendatang. Itu, bermain kandang lawan timnas Indonesia, merupakan suatu keuntungan. Kami berambisi melaju sejauh mungkin, namun kami harus perlahan, pertama mencapai semifinal, kemudian berjuang bersaing di babak final, kata dia. Turnamen Piala AFF 2024 yang rebranding menjadi ASEAN Championship 2024, akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Tak ada tuan rumah spesifik untuk gelaran ini, karena masing-masing tim bermain kandang dan tandang.